Saya nggak butuh jabatan, nggak perlu nanti keluar nanti duit Pak Prabowo nanti. Cuman misi-misi saya ini pokoknya bekerja semua, nggak keluar dari pemerintahan nanti duit, nggak keluar nanti anggaran. Terus terang aja teman-teman, saya bongkar rahasianya. Coba tengok dulu itu ikan, dari mana ikan itu, mahal-mahal harganya 25.000, 30.000 sekilo. Cuman itu, tahu saya kenapa harga ikan itu mahal, bisa saya bongkar nanti semua rahasianya itu. Cuman lah cukong-cukong di pinggir-pinggir laut, dia yang bisa berkuasa. Bukan pemerintahan, cukong-cukong. Orang di Indonesia ini orang Cina juga. Kapal dia penangkap ikan harganya 3 miliar, 2 miliar setengah, 1 miliar setengah. Ditangkap dia ikan itu di laut sana, dijual dia ke luar negeri. Apa enggak kaya raya dia? Tiba-tiba sisa-sisanya lah ikan-ikan yang enggak laku-laku ke luar negeri. Sisa-sisanya sampahnya, itulah dikasih sama orang Indonesia, itu pun dijual mahal. Coba kalau saya kasih tahu semua cara-caranya, biar saya bongkar semua rahasianya apa yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan subur makmur, merakyat semua Indonesia, nggak ada nanti diusik-usik orang Pak Prabowo, nggak ada demon-demon lagi, nggak ada lagi orang mencerita-cerita Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo pada saat ini bagus dia jadi pemimpin. Kenapa? Orang-orang korupsi semua diberantas dia. Saya memberantas orang pengangguran di Indonesia ini, orang-orang susah. Saya turun tangan merakyat saya, memang orang saya rakyat kok. Kasihan saya kawan-kawan, terus terang aja lah. Di depan mata saya itu, anaknya nggak sekolah 3, bapaknya nggak ada kerjaannya, mamanya ke sana jadi pembantu nyuci-nyuci pakaian orang. Sekolah dia di depan mata saya itu kawan-kawan. Pergi dia sekolah nggak ada jajannya uang sekolah. Apa kita biarkan seperti kayak gitu di Indonesia ini? Beratus di mata saya sengsara rakyat Indonesia ini. Kok kenapa kawan-kawan, saudara dibiarkan kayak gini rakyat ini? Aduh, kapan lagi lah kayak gini? Pantasan lah dibilang orang negara-negara lain. Orang Indonesia ini betapa luasnya kekayaan, nggak bisa dibuat orang pemerintahan ini biar supaya jangan ada lagi pengangguran. Saya langsung turun tangan, sumpah demi Tuhan. Kalau mulut saya ini berbohong, rumah saya itu kalau nggak saya buat itu nggak seberapa lagi pengangguran. Saya wakafkan sama orang fakir miskin semua. Saya jual rumah saya itu. Kalau nggak sesuai dengan perkataan saya ini, jumpa sama Pak Prabowo. Sampaikan teman-teman kata-kataku ini teman-teman. Saya jiwa dagang dari dulu. Udah pernah saya rasakan punya anggota 40 orang. Namanya waktu di zaman Presiden Ibu Megawati. Ya dibasmilah semua kaki 5 jualan. Ya akhirnya anggota-anggota semua nggak ada yang sanggup lagi saya. Saya berhentikanlah, orang nggak bisa lagi jualan. Ide-ide saya banyak mau kusampaikan ini sama Pak Prabowo. Demi Tuhan kawan-kawan, bergeraklah di situ, jangan gitu-gitu aja hidup. Tahun depan gitu-gitu hidup. Pasti mau kayak gimana pun kawan-kawan, mau pedagang kawan-kawan, mau kerja bangunan, mau tukang ojek, sampaikan mulutku ini. Kalau kau tukang ojek susah. Kenapa? Banyak rakyat nggak ada punya duit, nggak naik ojek dia, naik angkut dia. Gimana lagi? Tukang angkut nggak ada lagi penumpangnya, orang nggak ada duitnya. Penumpangnya pun nggak bisa kerja. Gimana lagi? Kerja bangunan nggak ada orang bangun rumah, orang nggak ada duitnya. Itulah teman-teman, biar kubongkar rahasianya ini semua. Tolong sampaikan sama pemimpin kita Pak Prabowo. Ini nama saya Rasoki, orang Medan. Saya paparkan nanti semua. Demi Tuhan ini
Kalau masih selagi hidup saya ini, tolong kalian sampaikan kata-kataku ini. Ada di otak saya ini nggak terlintas di pemikiran pemerintah, mau siapapun, maupun anggota dewan, maupun gubernur, maupun menteri sama sekali. Tolong sampaikan mulutku ini sama Pak Prabowo. Sedih rasanya. Aku terus terang aja, banyak orang makan nggak makan, menderita, kelaparan di mana-mana. Kita ini tsunami kelaparan namanya, tsunami kemiskinan, hancur rapuh Indonesia ini. Tolong kawan-kawan sampaikan, demi Tuhan ini rumahku itu taruhannya, kuimpakkan nanti sama orang fakir miskin. Ku kasih semua, ku jual rumahku ini, kalau mulutku ini berbohong. Tolong sampaikan sama Pak Prabowo. Enggak bakalan ada lagi ku buat kemiskinan di Indonesia ini. Sayalah memperjuangkan orang kemiskinan. Saya enggak butuh jabatan. Yang penting kerjasama sama Pak Prabowo. Aduh, aku terus terang aja teman-teman. Saya enggak main-main. Tolong sampaikan ini teman-teman. Menderita batinku menengok orang makan gak makan di mana-mana di kota Medan ini banyak. Kalau kau peduli sama rakyat, tolong sampaikan ini kata-kataku ini teman-teman. Segitulah dulu sampean saya. Segitulah dulu pembicaraan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.